Masyarul ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Yang pertama, saya menyampaikan ucapan rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala dari guru agung kita semua, bahwasannya kemarin kita sudah melaksanakan hajat daripada guru agung kita semua, yaitu manakib di Tugu Proklamasi. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari seluruh jamaah MOI dan seluruh ikhwan untuk merealisasikan kegiatan itu dapat berjalan dengan baik. Semoga Allah berikan ganti segala apapun yang dikeluarkan, baik harta, baik pikiran, maupun apapun yang dikeluarkan, Allah berikan kemuliaan kepada mereka semua dan seluruh ikhwan semua. Dan yang kedua, saya mohon maaf bila mana mewakili panitia banyak hal-hal yang tidak seharusnya kami lakukan, kekurangan di sana sini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam melaksanakan ibadah, kalau orang-orang awam mengatakan meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Tapi ikhwan wal akhwat berbeda. Mengistiqomahkan ibadah secara kontinu agar menghasilkan sesuatu yang baik untuk diri kita. Maka an-nasyat adalah rajin. Rajin dalam hal melakukan aktivitas yang kita lakukan tiada lain dan bukan untuk bersandar pada guru agung kita agar mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan nantinya. Karena tidak mungkin manusia itu, khususnya ikhwan, hanya bersandar pada ilmu dan ibadah pribadi. Maka Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, la takunu min abna idduhuri. Janganlah kalian menjadi anak-anak zaman. Wala min abna il addi wal ihsa'i. Serta jangan menjadi anak-anak bilangan atau hitungan. Dan hitungan. Maka dikatakan wa kunu min abna il ajali wa asyakiyu amsya'idun. Jadilah anak-anak ajali. Kira-kira kalian bakal celaka atau bahagia. Kalau kita menjadi anak-anak zaman, terbawa dengan zaman ini yang terlihat heterogen dalam kehidupan ini, maka kita akan terpengaruh atau bisa tidak terpengaruh. Tapi kalau kita bersandar dengan ilmu dan ibadah pribadi, kita tidak akan sanggup. Karena ada hal pokok dalam beribadah kepada Allah. Apakah kamu mengenal Allah? Apakah kamu dikenali oleh Allah kepada orang yang sudah kenal dengan Allah? Maka hitungan kita berzikir dengan hitungan 165 sampai dan seterusnya, itu menjadi hitungan yang pasti agar kita bisa wusul kepada Allah. Tapi kita hanya bisa menjalankan perintah yang diberikan oleh Syekh Mursyid. Agar tadinya tapak-tapak kita yang hanya buram, tidak terlihat, tidak jelas, maka tapak-tapak itu akan jelas. Inilah suatu keistiqomahan yang Allah berikan kepada kita. Maka ikhwan wal akhwat, dikala beribadah, lakukanlah ibadah sebagaimana mestinya. Jangan memikirkan mendapatkan hal-hal yang memang kita inginkan. Wajar bila kita menginginkan sesuatu, apa yang kita lakukan. Diibaratkan, orang yang bekerja pasti ingin mendapatkan gaji. Orang yang namanya berbisnis pasti akan mendapatkan hasil. Wajar seperti itu. Tetapi paling tidak kita itu mengosongkan apa yang kita lakukan. Karena sesuatu itu bersumber kepada cahaya ilahiyah
yang Allah turunkan kepada manusia yang mendapatkan tumpahan cahaya tersebut agar tersalur kepada cahaya-cahaya yang lain. Dulu baginda Nabi Muhammad SAW sebagai penampung cahaya nur ilahiyah yang sampai kepada para sahabat dan kepada para umatnya. Sekarang tampungan cahaya ilahiyah jatuh kepada guru kita, Pangersa Abah Aus. Maka di sini betul-betul kita harus beristiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ikhwan yang beribadah tidak usah memikirkan apa hasilnya, tapi kita hanya ikut kepada guru agung kita semua. Dicontohkan, ada marbot di masjid yang saya pimpin saat ini. Dia ibadah tidak memikirkan apa-apa, tapi hasilnya pasti akan diberikan oleh Allah bila dalam keadaan kebutuhan. Ini terjadi beberapa hari yang lalu. Dikala anaknya bermain game, polisi menangkap. Ternyata di situ ada bandar narkoba, ada narkoba. Padahal anaknya tidak kena narkoba. Dan semua anak digiring masuk ke Polres Tiga Raksa. Apa yang terjadi? Ini si marbot ini tidak mampu, tidak mempunyai uang sama sekali. Bagaimana untuk menebusnya? Padahal anaknya tidak kena narkoba. Hanya ada pada saat itu di kalangan orang-orang yang bermain game, di situ ada narkoba. Hari pertama polisi menelpon, kapan untuk namanya menebus anaknya? Karena dia merasa tidak punya uang, ya sudahlah ibadah saja. Sampai sholat, memimpin ibadah. 2 hari pun begitu. Pas 3 hari waktu tenggang. Kalau 3 hari tidak diambil, pasti anak itu akan dimasukkan ke dalam penjara atau direhabilitasi. Karena indikasi kena narkoba. Padahal anaknya tidak kena narkoba. Apa yang diambilkan? Abah, saya butuh Abah saat ini. Saya mah tidak minta apa-apa. Abah tolong saya agar saya bisa mengambil anak saya. Dia naik motor dengan namanya bensin yang kedap-kedip cuma hanya 20.000 yang ada di dompetnya. Apa yang terjadi? Sampai di Polres Tiga Raksa dia bilang, kamu punya berapa duit? Apa yang dia katakan? Saya mah tidak punya apa-apa, tidak punya duit. Saya hanya marbot. Kalau tidak percaya, saya telepon ketua DKM saya. Maksudnya saya yang akan ditelepon. Oh gitu. Sekarang ada berapa? Tidak ada. Kalau tidak pernah, nih dompet saya. Dibuka dompetnya cuma 20.000. Apa yang terjadi? Dengan kemuliaan Syekh Mursyid, 20.000 itu pun mau diambil juga oleh polisi. Tapi dibebaskan. Tapi jangan bilang kepada anak-anak yang lain, kepada orang tuanya. Seperti itu. 20.000 untuk mengambil anaknya di Polres. Itu ada suatu yang langka. Luar biasa. Ini pun ngenes. Karena apa? Bensinnya kedap-kedip. Bagaimana untuk mengisi bensin tersebut? Itu seperti itu. Jadi jangan kita menanyakan hasil, tapi jalankanlah ibadah kita. Seperti yang diperintahkan oleh guru agung kita. Maka Syekh Abu Abbas Al-Mursi mengatakan bahwa orang yang mengatakan aku telah melakukan sholat sekian rakaat, berpuasa sekian bulan, menghatamkan Al-Quran sekian kali, atau berhaji berkali-kali, termasuk kategori anak-anak bilangan, yakni mereka terikat pada perhitungan amal. Sebaiknya mereka lebih berfokus menghitung dosa dan kesalahannya daripada membanggakan amal kebaikan mereka. Sementara anak-anak zaman adalah mereka yang berkata, aku telah berada di jalan Allah selama puluhan tahun. Aku telah menempuh jalan ini selama 60 tahun. Ini perkataan-perkataan tanpa sesadar kita pun seperti itu. Ah, Allah mah jamaah umum. Saya mah jamaah khusus. Saya sudah ada yang mengusulkan. Kamu tidak ada yang mengusulkan. Kadang-kadang kita itu seperti itu. Tapi ini untuk introspeksi pada diri kita semua. Apakah pantas kita berbicara seperti itu? Ini yang menjadikan kita ini harus namanya melihat. Jangan sampai enak kepada diri, tidak enak kepada orang lain. Kita harus mawas diri.
hak kita ini hanya bergantung kepada orang yang sudah mendapatkan fasilitas utama dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalimat yang dikatakan kira-kira kalian bakal celaka atau bahagia mengandung makna untuk mengarahkan perhatian kepada ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan mendahului keberadaan apapun. Janganlah kita bersandar sepenuhnya pada amal dan ilmu diri sendiri, melainkan kembalikan kepada keberadaan azali, hakikat Allah yang tak bermula dan tak abadi dan abadi. Ini yang menjadikan kita bahwasanya kita ibadah, kita melaksanakan rutinitas semuanya sudah kita lakukan nothing tulus, tidak pengen apa-apa kecuali pengen ikut kepada guru saja. Maka bagaimana setiap ikhwan kalau mengikuti mengikuti diri gurunya, terutama kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mastur, ingin merasakan sensasi untuk istiqomah beribadah kepada Allah, meningkatkan kualitas keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan 1 ini, bagaimana kita mengikuti alur yang diikuti oleh guru kita dari Abah Anom, Abah Sepuh sampai kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bangsa Abah Aus memaknai sang waktu pada bulan Ramadan pertama ini wabil khusus kesenangan-kesenangan beliau dalam beribadah di bulan Ramadan 1 ini, yaitu amaliyah yang beliau lakukan sehari-hari, amaliyah yaumiyah yang dilakukan dengan mengikuti dan menekuni kebiasaan dan kesenangan pangersa Abah Aus yang harus kita lakukan itu. Bagaimana cara melakukannya? Pertama, satu, dengan robitoh. Apa robitoh? Mengikat. Selalu mengikatkan hati atau diri dengan Syekh Mursyid. Murid yang selalu berobito adalah murid yang bukan cuma ingat kepada gurunya dikala bertemu, dikala ingat saja, akan tetapi yang senantiasa mengamalkan amaliyah yaumiyah dari guru mursyidnya. Karena yaumiyah itu yang kita lakukan itu luar biasa. Karena dengan mengikuti amaliyah yaumiyah yang dilakukan oleh guru kita itu luar biasa. Maka kita harus melakukannya. Apalagi start di malam-malam bulan Ramadan ini, betul-betul fokus kita makin meningkat. Maka dalam kitab Al-Minahus Saniyah diterangkan, janganlah engkau tinggalkan sholat malam. Karena itu adalah nur ilahiyah, cahaya untuk orang-orang mukmin pada hari kiamat yang berkilauan dari depannya dan dari belakangnya. Maka musonif mengatakan dalam kitab ini, barang siapa berdiri lama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kegelapan, maka Allah akan meneguhkan kedua kakinya di atas sirat pada hari di mana kaki-kaki mereka berguncang. Maka riwayat hadis Muslim mengatakan sholat yang paling utama setelah sholat fardu ialah sholat di tengah malam. Maka diriwayatkan oleh Baihaqi dan Nasa'i, orang-orang akan dihimpun di satu tempat pada hari kiamat. Kemudian seorang juru panggil berseru, di mana orang-orang yang lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maka berdirilah mereka, sedang jumlahnya sedikit. Kemudian mereka masuk surga tanpa hisab. Sedangkan orang-orang lain disuruh menjalani hisab. Maka Imam At-Tirmidzi menjelaskan, alaikum biqiyamil lail fa innahu ra'bus solihina qablakum wa qurbatun illa rabbikum wa mukaffaratun
sayyi'atin wa manhatun anil ism. Hendaklah kamu mengerjakan sholat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu, dan merupakan pendekatan kepada Tuhanmu dan penghapus dosa-dosa seperti pencegah dosa. Maka ini terkonek dengan namanya surat Al-Baqarah ayat 183. Seperti orang-orang yang diperintahkan kepada kamu untuk beribadah, orang-orang terdahulu. Ini seperti itu. Maka sholat malam itu adalah peninggalan dari orang-orang terdahulu. Maka bila kita keluh kesah dengan keadaan tubuh kita, dengan keberadaan yang kita lalui, banyaklah sholat malam. Contoh, dalam diri kita banyak penyakit yang luar biasa. Karena dengan namanya banyak sholat malam, itu akan menyembuhkan penyakit. Maka dikatakan oleh Imam Tabrani, wa madradatun liddai anil jasadi. Sholat malam itu adalah pengusir penyakit dalam tubuh. Jadi kalau orang-orang punya penyakit, baik penyakit yang menahun, sering sholat malam, apalagi guru kita mengajarkan, sebelum sholat malam kita mengambil mandi taubat. Bagaimana mandi taubat itu bisa mengakar kepada diri kita untuk senantiasa kita dapat melakukan membersihkan namanya kotoran-kotoran yang ada di dalam jasad kita dan di dalam rohani kita. Maka bersyukur kepada Allah, kita masih mempunyai guru yang punya amalan ini, amalan yang komplit dari bangun tidur sampai tertidur lagi. Kita akan terjaga oleh cahaya ilahiyah yang dititipkan oleh guru kita dengan amaliyah mursyid yang kita lakukan. Maka kita harus rajin meningkatkan keistiqomahan kita kepada Allah dengan sama-sama ikut kepada orang yang sudah ikut sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.